warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semua di seluruh pelosok negeri. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang proses registrasi pangan olahan. Jadi kegiatan ini sengaja diadakan untuk memberi pendalaman materi kepada Ibu Bapak semua, terutama pelaku usaha di bidang pangan, khususnya usaha UMKM pemula ya, yang akan mendapatkan proses registrasinya. Ada beberapa outline paparan yang saya sampaikan terkait izin edar pangan olahan. Jadi ada pendahuluan berisi dasar hukum ya. Terus ada tentang izin edar pangan olahan itu seperti apa sih? Keuntungan memiliki izin edar apa saja? Persiapan sebelum daftar itu apa yang harus pelaku usaha siapkan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Memperoleh izin edarnya mulai dari persyaratannya apa saja, alurnya bagaimana, dan termasuk biayanya nanti saya akan jelaskan. Nanti juga ada sedikit paparan tentang contoh label pangan olahan yang sesuai ketentuan seperti apa, dan beberapa informasi tambahan terkait dukungan Badan POM untuk UMKM supaya bisa lebih berdaya saing. Nah, bagaimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa untuk izin edar pangan olahan itu ada dasar hukumnya Bapak Ibu semua. Kenapa diwajibkan memiliki izin edar? Dasar hukumnya itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan produk-produk turunannya ya, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan kepala Badan POM. Di sini ditegaskan bahwa produksinya di dalam negeri bisa juga diimpor dan didagang dalam bentuk kemasan eceran, itu wajib memiliki izin edar. Di sini ada dua bentuk izin edar yang diterbitkan oleh pemerintah Ibu Bapak semua. Yang pertama itu bentuknya adalah izin edar MD atau ML ya, jadi produk dalam negeri MD, untuk produk luar negeri ini yang diterbitkan oleh Badan POM. Namun ada juga bentuk izin edar pangan olahan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bentuknya ada seperti izin edarnya namanya PIRT, jadi ada dua, MD dan PIRT. Jadi izin edar untuk pangan olahan ada dua jenis, PIRT dan MD. Kita akan cermati lagi apa perbedaannya di masing-masing. Jadi penerbitnya sudah jelas berbeda ya Ibu Bapak semua. Yang MD diterbitkan oleh Badan POM, yang PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, nanti kita cermati apa perbedaannya. Kalau yang didaftarkan di Badan POM kayak apa sih kriterianya, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan seperti apa sih, kita cermati. Nah, ini sedikit gambaran izin edar ini ada memuat beberapa beberapa huruf, ada 12 huruf yang tertuang di izin edar. Kalau Bapak Ibu semua coba cermati, produk-produk yang sudah eksis beredar memiliki izin edar, dicermati di situ ada tulisan BPOM RI MD, nomornya ada 12 digit di belakang. Nah, ini punya makna Ibu Bapak semua. Maknanya itu antara lain memuat ada kode jenis kemasan, kode jenis pangannya, pangan yang beredar itu apa sih, itu ada kode-kodenya. Termasuk provinsi di mana diproduksinya, atau kalau impor dari negara mana diimpor gitu ya. Nomor urut produk dari pabrik tersebut, nomor urut pabrik kalau memang banyak beberapa pabrik dimiliki oleh perusahaan. Jadi semua ini punya makna Ibu Bapak semua, digit-digit ini, sehingga kalau terjadi pemalsuan itu akan sangat mudah tertelusur bahwa ini nomor izin edar palsu gitu ya. Contoh kecil misalkan untuk digit kemasan plastik itu nomor 2 gitu. Nah, pada saat ada yang memasukkan jadi nomor yang lain akan ketahuan bahwa ini nomor palsu gitu. Jadi memang di antara digit-digit ini adalah punya makna, dan ini dinilai diterbitkan by system gitu ya. Jadi tidak bisa dibuat secara manual. Nah, ini perbedaannya sekilas tentang izin edar PIRT itu dengan MD atau ML. Jadi kalau PIRT itu kriterianya apa saja kita lihat. Pertama, kalau perusahaan Bapak Ibu semua berlokasi masih di rumah tinggal, menyatu dengan rumah tinggal, satu dapur ya, bahasa lainnya satu dapur, itu didasarkan lewat PIRT. Itu ya. Izin edarnya bentuknya PIRT. Itu yang pertama. Yang kedua, pangan olahan diproduksi secara manual hingga semi otomatis. Jadi cara produksinya masih manual atau semi otomatis. Nah, ini yang kedua. Yang tidak kalah penting screening berikutnya adalah jenis pangannya mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat
produksi PIRT. Jadi di dalam peraturan itu ada list detail jenis pangannya. Jadi tadi kolaborasinya adalah pertama diproduksi di rumah tinggal. Jenis pangannya ada di dalam list peraturan Badan POM nomor 22. Nah, pada saat klop antara dua screening ini itu harus bisa didaftarkan lewat PIRT gitu. Pada saat dua screening ini tidak terpenuhi harus daftar MD. Jadi pertama untuk yang daftar MD di Badan POM ya. Jadi clear tadi ya Ibu Bapak semua bahwa kalau yang PIRT itu kriterianya ada dua minimal tadi, tempat usahanya di rumah tinggal, jenis pangannya ada di dalam list yang diizinkan sebagai PIRT. Nah, untuk yang daftar MD itu lokasi produksinya harus terpisah dari rumah tinggal. Gitu, tidak satu dapur, walaupun mungkin terpisahnya sangat sederhana, hanya disekat, gitu ya, sekat, sehingga tidak ada interaksi antara penghuni rumah dengan sarana produksi untuk menghindari terjadinya kontaminasi, gitu ya. Jadi itu sederhana, lokasinya tersendiri. Yang berikutnya, pangan olahan ini metode pengolahannya ya. Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis atau otomatis atau dengan teknologi tertentu, misalkan menggunakan UHT, utahan temperatur, pasteurisasi, retort itu untuk yang MD ya, udah teknologinya sedikit lebih tinggi dari yang PIRT ataupun sama gitu ya. Misalkan kalau bikin keripik ya sama-sama digoreng atau diekstrusi gitu ya. Terus untuk jenis pangannya ini kalau untuk MD itu mencakup seluruh jenis pangan olahan tanpa terkecuali. Tuh. Nah, untuk peraturan teknis yang mengatur secara detail tentang proses pendaftarannya itu tertuang di dalam peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Jadi itu dua informasi ini tolong dicermati sekali. Kira-kira ini akan menjadi screening apakah produk Ibu Bapak semua harus daftarkannya PIRT atau MD. Nah, untuk jenis pangannya tadi saya sampaikan bahwa untuk PIRT jenis pangannya itu sudah diatur. Jadi kalau tidak ada di dalam list ini tidak bisa didaftarkan PIRT. Apa saja ini secara general, secara globalnya, nanti detail di slide berikutnya ada lebih detail jabarannya. Jadi untuk hasil olahan daging kering itu bisa PIRT. Apa aja tuh daging kering nanti kita lihat ya. Untuk ikan kering juga sama, unggas kering, hasil olahan sayur, hasil olahan kelapa, tepung dan hasil olahnya, minyak dan lemak, selai, jeli dan sejenisnya, gula, kembang gula dan madu, kopi dan teh kering, bumbu, rempah-rempah, minuman serbuk, hasil olah buah, hasil olah biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi. Ini judul besar ya, nanti detailnya supaya lebih menggambarkan apa aja sih yang dimaksud itu ada di slide berikutnya. Jadi kalau tidak ada di dalam list ini berarti harus didaftarkan di Badan POM untuk mendapatkan izin edar MD ya, untuk dalam negeri MD. Seperti itu. Nah, ini jabaran detailnya. Kita cermati satu-satu. Kira-kira produk Ibu Bapak semua ada di dalam kategori pangan ini tidak gitu ya. Jadi kita lihat di sini hasil olah daging kering contohnya abon kering. Jadi sedikit informasi bahwa yang didaftarkan lewat PIRT itu pangan-pangan yang low risk, yang resikonya rendah gitu. Jadi sudah ditetapkan demikian bahwa yang didaftarkan lewat PIRT adalah jenis-jenis pangan yang beresiko rendah terhadap potensi terjadinya masalah dalam bidang pangan gitu ya, foodborne disease dan sebagainya. Jadi kita coba perhatikan untuk daging kering itu ada abon daging, dedeng daging, paru goreng kering, kerupuk kulit, rendang daging dan sejenisnya. Cermati, ada masuk kategori ini enggak? Kalau tidak ada di kategori pangan ini, berarti harus daftar MD Ibu Bapak semua. Contoh, memproduksi bakso. Bakso kan enggak termasuk hasil olah daging kering ya. Nah, itu harus didaftarkan di Badan POM gitu. Terus yang lainnya sama. Kita lihat yang unggas kering juga sama ya, cenderung untuk produk-produk yang memang bentuknya kering. Hasil olah sayur juga demikian. Kalau hasil olah sayur ini banyak rinciannya ya, ada acar, asinan sayur, manisan sayur, jamur kering, sayur asin kering, keripik sayur, emping melinjo, manisan rumput laut dan sejenisnya. Hasil olah ikan juga sama yang kering-kering nih di sini, ada ikan abon ikan kering, ikan asin, ikan asap, keripik ikan,
terasi kering, ikan goreng, dendeng ikan, dan sebagainya. Next, ini jabarannya ada ya yang tadi secara global sudah disampaikan. Mungkin saya tidak akan bahas satu-satu ya Bu Yani, ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya, atau kita lanjutkan dengan diskusi lebih enaknya. Ya, nanti kita bisa baca sendiri Bu Bapak semua ya. Nah, di sini saya mau mempertegas lagi bahwa pangan olahan yang wajib didaftarkan di Badan POM adalah, jadi semua jenis pangan itu bisa didaftarkan di Badan POM. Misalkan begini, produknya Ibu Bapak itu masuk di dalam list yang tadi, tapi Ibu pengen daftar di Badan POM, itu kami sangat terbuka untuk terima gitu ya, karena mungkin di beberapa retail atau mau ekspor itu mintanya nomor izin edarnya MD gitu, itu kami terima. Jadi untuk daftar di Badan POM mencakup seluruh jenis pangan olahan apapun, termasuk di dalamnya adalah pangan yang wajib SNI. Jadi ada beberapa produk pangan yang memang sudah diwajibkan SNI oleh pemerintah kita, itu daftarnya di Badan POM. Antara lain ini ada air minum dalam kemasan, terus ya, ada garam konsumsi garam beriodium, minyak goreng sawit ya yang dalam waktu dekat nanti akan diwajibkan juga didaftarkan di Badan POM, kopi instan, tuna dalam kaleng, sarden dan makarel dalam kaleng, tepung terigu, gula kristal putih, dan kakao bubuk wajib daftar di Badan POM. Wajib memiliki sertifikat SNI, gitu ya. Standar Nasional Indonesia panjangannya. Nah, selebihnya itu pangan-pangan misalkan yang difortifikasi, misalkan produk Ibu Bapak semua mau melakukan klaim tinggi vitamin, mineral, itu daftarnya di Badan POM karena harus ada pembuktian benar nggak yang diklaim itu. Jadi kalau berklaim itu didaftarkan di Badan POM, ya itu. Nah, dari semua itu ada beberapa pangan olahan yang wajib daftar. Jadi harus IRT, dia harus ND, atau justru tidak wajib daftar. Ini perlu dicermati juga Ibu Bapak semua, supaya tidak salah kaprah juga. Kesian nanti untuk yang jualan apa tuh kue atom yang cuma awet sehari 2 hari harus daftar enggak gitu ya, nanti ada ketentuannya, kita lihat di slide ini. Yang pertama, masa simpan kurang dari 7 hari pada penyimpanannya ya. Jadi kalau es krim itu kalau disimpan kan harusnya di mana? Di freezer kan? Dia pasti lebih dari 7 hari. Jangan dibilangnya es krim ini kan kalau disimpan Bu, disimpan suhu kamar nih, paling juga berapa menit juga sudah nggak layak dikonsumsi. Jadi bukan itu makanya. Jadi masa simpan kurang dari 7 hari sesuai suhu penyimpanannya gitu ya. Contoh misalkan produk Ibu Bapak bakso, kalau dibilang ini kalau disimpan di suhu kamar, di suhu ruang, itu paling juga nggak kuat dari 2 hari misalkan. Itu bukan berarti nggak wajib daftar, bukan itu. Karena sesungguhnya bakso itu harus disimpan di lemari pendingin gitu. Nah pada saat disimpan di lemari pendingin, pasti dia bisa awet lebih dari 7 hari. Oleh karena itu wajib daftar gitu ya. Jadi makna dari masa simpan kurang dari 7 hari jangan sampai salah kaprah. Gitu. Ini contohnya misalkan kue tadi, kue basah yang diproduksi ibu-ibu di rumah, kan masa simpannya, dia kan wajarnya di suhu ruang, masa simpannya itu ya paling cuma sehari, 2 hari, itu tidak wajib daftar. Dulu pernah sebenarnya roti itu mungkin kalau Ibu Bapak ingat, kalau kita beli roti itu kan paling 3 hari udah bulukan ya, dan itu sebenarnya tidak wajib daftar, tapi belakangan industri mulai mengembangkan inovasi produknya, sehingga dia bisa awet lebih dari 7 hari, atau dia sebenarnya juga masa simpan kurang dari 7 hari, cuma mau daftar karena Bu saya mau daftar karena untuk bisa dijual ke pasar retail ini saya harus punya izin edar. Ya sudah, kami terima. Bukan berarti kalau tidak wajib daftar terus Badan POM nggak mau terima, enggak ya Ibu Bapak semua. Jadi tetap kami bisa terima untuk dilakukan proses registrasinya. Yang kedua, untuk pangan yang diimpor dalam jumlah kecil. Jadi kalau Ibu Bapak semua terus bawa oleh-oleh gitu ya dari luar, ya itu nggak masuk kategori yang harus didaftarkan. Terus digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Jadi kalau produknya yang dihasilkan berupa bahan baku yang tidak dijual ke masyarakat, tapi dijual lagi ke pelaku usaha untuk diproduksi kembali menjadi pangan olahan lainnya, itu tidak wajib daftar. Jadi bahasanya adalah business to business, dijual ke usaha lagi bukan ke konsumen akhir gitu.
Yang berikutnya pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir. Ini juga sama. Konsepnya adalah tidak dijual ke konsumen akhir, tapi dijual ke produsen lagi. Jadi business to business, B2B. Ya, kita biasanya menyebutnya B2B. Terus diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Nah, kalau ibu bapak punya di rumah gitu ya, ibu-ibu di rumah iseng nggak ada kegiatan, aktivitas jualan deh. Nah, bikin sendiri tuh misalkan minuman saset-saset, saya nggak usah nyebutin merek gitu ya. Ada minuman serbuk, terus ibu-ibu olah sendiri, di blender, terus ya dikasih ke pembeli langsung, dikasih cup gitu. Itu nggak perlu daftar ibu, karena kan ibu menyajikan langsung di depan pembeli dan serahkan. Jadi seperti pangan siap saji gitu ya, itu tidak wajib daftar. Pangan siap saji itu tidak termasuk yang wajib daftar. Jadi misalkan warung warteg gitu ya, itu kan pangan siap saji itu contohnya, atau rumah makan Padang, itu tidak wajib daftar gitu ya. Terus nah, satu hal juga yang penting ini adalah pangan yang mengalami pengolahan minimal pasca panen. Misalkan hanya dicuci, hanya dikupas, dikeringkan. Nah, ini yang terakhir juga tidak kalah penting, bahwa untuk pangan segar minimal proses itu daftarnya bukan di Badan POM. Jadi dia tetap daftar, tapi bukan berupa MD atau PYRT, tapi daftarnya di kementerian lain, misalkan Kementerian Pertanian. Contoh, misalkan ibu bapak memproduksi buah potong gitu ya, buah beku potong, itu daftarnya di Kementerian Pertanian gitu. Jadi untuk pangan-pangan segar minimal proses daftarnya di kementerian terkait, bukan di Badan POM maupun di Dinas Kesehatan. Nah, ini sedikit saya mau menyampaikan apa saja sih keuntungan memiliki izin edar itu ya, baik itu MD maupun PYRT. Yang pertama pastinya produk dapat beredar secara legal sesuai ketentuan yang berlaku, jadi aman lah ya, ibu bapak itu tenang jualan, produknya sudah terdaftar. Yang berikut, pangannya itu memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi, karena dalam proses penilaian kami sangat cermati persyaratannya terhadap mutunya, terhadap aspek keamanannya, termasuk terhadap aspek gizinya, gitu ya. Berikutnya adalah meningkatkan daya saing produk pangan. Ini dampak ininya ya, carry over-nya, karena setelah legal, udah jelas memenuhi persyaratan, pastinya akan punya nilai daya saing lebih tinggi gitu ya. Konsumen akan lebih memilih produk-produk yang sudah memiliki kejelasan aspek legalnya. Terus dipercaya masyarakat ya, ini pasti juga. Memperluas pemasaran produk pangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi marketingnya akan bisa lebih luas gitu ya, bisa diekspor bahkan. Dan mendapatkan nilai tambah pada produk pangan. Ini diharapkan semua ini memberi keuntungan positif, manfaat positif buat produk ibu bapak semua dengan memiliki izin edar ini. Karena beberapa peritel juga yang saya pernah dengar, maunya yang punya izin edar gitu kalau mau dijual di tempatnya gitu ya. Atau kalau mau ekspor itu juga akan lebih dipercaya kalau yang sudah punya izin edar. Bahkan beberapa negara mempersyaratkan izin edar dari Badan POM gitu, karena mereka maunya yang sudah punya izin edar dari otoritas di negaranya gitu. Nah, ini sedikit saya mau menjelaskan bahwa seringkali ibu bapak pelaku usaha bingung, ini kalau saya daftar itu satu nomor atau beberapa nomor izin edar sih, jadi saya cukup daftar sekali atau beda-beda gitu. Nah, ini ada ketentuannya ibu bapak. Ini sama sejalan dengan tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa di dalam 12 digit izin edar itu ada menunjukkan kriteria sehingga dampaknya ke sini nih. Apa saja sih yang bisa didaftarkan, cukup sekali atau beberapa gitu ya. Pertama, kalau ibu bapak memproduksi jenis pangan yang berbeda, itu harus didaftarkannya pastinya berbeda masing-masing nomor gitu ya. Misalkan yang satu mendaftarkannya bentuknya minuman, walaupun masih di perusahaan yang sama nih ibu bapak, minuman, namun satu lagi memproduksi misalkan bakso, itu didaftarkannya terpisah karena kan jenis pangannya beda ya. Yang berikutnya komposisi berbeda. Nah, misalkan sama-sama minuman tapi yang satu rasa nanas, satu rasa stroberi, pasti ada perbedaan di komposisi ya ibu bapak ya. Ini didaftarkannya juga terpisah gitu. Jangan khawatir ibu bapak, walaupun ini terpisah, kami
sudah melakukan terobosan-terobosan dalam proses registrasi supaya bisa lebih cepat. Terkait beberapa hal nanti saya akan sedikit ceritakan. Berikutnya juga desain label, walaupun produknya sama-sama minuman rasa strawberry, sama persis komposisinya, tapi desain label berbeda. Nah, ini didaftarkannya juga terpisah karena apa? Di dalam desain label itu ada hal-hal yang kami harus lakukan penilaian yang sangat jeli gitu ya, berdasarkan ketentuan yang ada. Ini juga didaftarkan terpisah kalau desainnya berbeda. Nah, untuk jenis kemasan juga sama, didaftarkannya terpisah karena apa? Di 12 digit itu, di salah satu digitnya memuat kode jenis kemasan. Misalkan, ibu memproduksi di kemasan plastik, satu lagi di kemasan kaca. Itu punya izin edar berbeda karena nomornya akan muncul berbeda gitu ya. Jangan khawatir, ini akan masuk notifikasi prosesnya nanti ke depannya. Karena tidak perlu dilakukan penilaian lebih detail. Nah, untuk yang nama atau alamat produsen maupun importir, kalau berbeda ya pasti didaftarkannya terpisah ya Ibu Bapak semua. Nah, ini informasi terkait tarif pendaftarannya. Selama ini saya seringkali mendengar bahwa tarif pendaftaran itu mahal gitu ya. Nah, ini saya akan tunjukkan bahwa tarif kami itu bervariasi memang mulai dari 200.000 sampai 3 juta. Tergantung jenis pangannya. Jadi kalau yang 200.000 itu contoh di sini ada kategorinya rempah ya, rempah, sup, salad, gula, permen gitu ya, itu juga masuk kategori yang 200.000 daftarnya. Sampai ada yang 3 juta. 3 juta itu untuk produk-produk yang resiko tinggi, yang berklaim, misalkan berklaim atau produknya formula bayi. Jadi kalau yang untuk yang high risk, resiko tinggi itu biaya pendaftarannya 3 juta, produk berklaim gitu ya. Untuk produk misalkan pangan tambahan olahraga, itu masuk kategori yang high risk. Jadi variasi memang Ibu Bapak semua tergantung jenis pangan. Nanti silakan dicermati ya. Misalkan di sini Ibu Bapak memproduksi bakso. Bakso itu kategori daging, bayarnya di sini 500.000. Itu. Jadi biaya pendaftarannya 500 dan ini masuk ke kas negara. Jadi tidak ada interaksi pembayaran petugas sama sekali. Jadi langsung ke kas negara. Di sisi kanan slide ini diinfokan bahwa metode pembayaran kita sudah dilakukan ke seluruh bank melalui metode apapun. Bisa lewat ATM, bisa lewat e-banking, bisa lewat teller langsung, bisa apapun ada, sudah difasilitasi. Jadi masuk langsung ke kas negara. Nanti bisa silakan diperdalam metode pembayarannya, ada di Bitly itu ditunjukkan. Nah, terobosan yang kami lakukan dalam upaya mendukung UMKM itu kami memberikan diskon 50% untuk usaha mikro kecil. Jadi kalau Ibu Bapak semua masuk kategori mikro kecil itu bayarnya separuhnya. Contoh tadi kalau 200.000 yang tertuang di PNBP tadi, berarti 100.000 aja daftarnya gitu ya. Jadi ini kriterianya ada, masuk mikro seperti apa. Jadi kalau memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta itu tidak termasuk tanah dan bangunan ya, itu masuk kategori mikro. Jadi bisa menggunakan haknya ini 50% tarif gitu ya. Termasuk usaha kecil juga yang kekayaan bersihnya antara 50 juta sampai 500 juta. Jadi silakan dimanfaatkan fasilitas yang sudah kami berikan ini. Nah, ini bentuk izin edarnya Ibu Bapak semua. Jadi kalau Ibu Bapak sudah mendaftarkan di Badan POM, ini bentuk izin edarnya seperti ini. Jadi kami sudah elektronik semuanya. Ibu Bapak itu tidak perlu hadir ke Badan POM di pusat untuk ngambil izin edar. Silakan aja di print di tempat masing-masing. Jadi semua proses pendaftaran itu dilakukan secara online. Tidak perlu hadir ke gedung percetakan negara gitu ya di Jakarta Pusat. Jadi bisa di tempatnya masing-masing. Yang ada di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya itu bisa di sana aja. Termasuk mencetak izin edar ini di tempat masing-masing. Masa berlaku izin edar itu 5 tahun. Jadi bisa diperpanjang setelah menjelang masa akhir 5 tahun itu bisa dilakukan daftar ulang. 1 tahun sebelumnya sudah bisa dilakukan gitu ya. Terus masa otomatis kalau pangan olahan masa berlaku izin edarnya telah habis izin edarnya, dilarang untuk diedarkan. Ini sedikit gambaran bahwa proses registrasi sudah dilakukan secara online lewat websitenya itu ini tercantumnya iRegPom.go.id. Jadi silakan akses
ke situs ini, nanti ada informasi-informasi yang bisa Bapak Ibu lihat di sana. Nah, untuk proses registrasi itu kita mengenal 3 pengelompokan ya. Pertama, kalau pemula sekali belum pernah memiliki izin edar itu dianggap sebagai pendaftaran baru. Namun kalau sudah punya izin edar, terus sudah mau habis masa berlakunya 5 tahun kan akan daftar ulang, itu didaftarkan melalui pendaftaran ulang. Nah, di antara masa 5 tahun ini bisa dilakukan perubahan data dari produk yang sudah beredar, misal gini. Oh iya, ternyata setelah beredar ada permintaan untuk ukuran sekian, misalkan selama ini Ibu Bapak memproduksi ukuran 250, ada request dari konsumen bikinin dong yang 500 gitu. Nah itu silakan aja lewat pendaftaran variasi, nggak perlu daftar baru untuk yang 500 ya. Kalau semuanya sama persis, dari mulai desainnya, kemasannya, sampai bahan-bahannya. Jadi didaftarkannya lewat perubahan data saja. Disampaikan saja bahwa saya mau nambah dong berat bersihnya yang 500, nah itu otomatis yang 500 sudah bisa beredar, asal diinfokan melalui pendaftaran variasi gitu ya. Itu contoh kecil. Atau misalkan, aduh selama beredar ini kok pakai nama dagang ini kurang beruntung gitu ya, mungkin diganti deh nama dagangnya, itu juga sama, nggak usah daftar baru gitu ya. Atau mau ganti desain, yang kemarin kurang menarik, diganti gitu ya, itu silakan aja lewat perubahan data ini, pendaftaran variasi gitu ya, jadi tidak perlu daftar baru. Ini sekilas cara memperoleh izin edar. Jadi pertama itu dipastikan Ibu Bapak punya registrasi akun dulu, mendaftarkan akun perusahaannya dulu untuk bisa mempunyai user ID dan password pada saat mendaftarkan produk pangan. Nah, setelah registrasi akun, lakukan proses registrasi pangan olahan dan akan didapat izin edar gitu ya. Prosesnya itu di dalam sistem, jadi hanya input dan upload dokumen, tidak ada yang dikirim sama sekali. Hard copy-nya dikirim kah atau datang langsung nganterin berkas, itu tidak perlu. Semuanya by system gitu ya, dilakukan di tempat masing-masing. Nah, ini langkah-langkah untuk pendaftaran akun Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan masih pada semangat, tetap semangat ya mendengarkan karena paparannya cukup serius gitu ya materinya. Untuk pendaftaran akun perusahaan itu prosesnya kita sudah terintegrasi dengan OSS, jadi bertahap sih dalam rangka integrasi ini. Jadi bisa langsung lewat sistem kami, atau kalau yang sudah menjajaki lewat OSS, silakan saja, nanti kita akan ada bridging ya, menjembatani antara OSS dengan registrasi pangan ini. Nah, pendaftaran akun itu bisa dibuka di webnya tadi ya, irek.pom.go.id. Nanti lakukan input data perusahaan maupun pabrik, upload dokumen-dokumen pendukungnya. Nanti akan dilakukan evaluasi oleh petugas dan verifikasi petugas di dalam sistem loh ya. Ini nanti akan diberikan password dan user ID untuk bisa login daftar produk ya Ibu Bapak semua. Nah, persyaratannya bisa, ini timeline-nya 10 hari kerja ya. Kami punya timeline 10 hari kerja untuk menilai akun perusahaan ini. Persyaratannya apa saja kita cermati di sini ya. Ini penting nih untuk dicermati. Pertama, NPWP. Rasanya sih ini pasti pada punya lah ya. Personal aja punya NPWP gitu ya, apalagi bidang usaha. Jadi kalau untuk pendaftaran registrasi itu bisa bentuknya personal, nggak harus dalam bentuk CV atau PT gitu ya, bisa personal. Terus persyaratan lainnya adalah izin usaha. Nah, izin usaha juga bisa macam-macam kita bisa terima. Ada mulai IUI, IUMK, jadi izin usaha mikro kecil, atau sekedar SKDU, surat keterangan domisili usaha, itu juga bisa kami terima. Gitu ya. Jadi itu persyaratannya NPWP dan izin usaha. Nah, yang perlu disiapkan dari sejak sekarang adalah pemeriksaan sarana oleh balai. Ini perlu dipersiapkan karena sarana produksi itu penting banget, titik awal gitu yang harus kita cermati. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan ke sarana produksi oleh balai gitu ya. Poin-poin apa saja yang mesti dipersiapkan supaya pada saat audit nanti tidak terlalu banyak hal-hal yang harus dikoreksi gitu ya. Jadi itu ada 3 persyaratan untuk produk MD ya, 3. Mudah ya, NPWP, izin usaha, dan pemeriksaan sarana dari balai. Itu untuk pendaftaran akun.
Jadi gitu ya. Jadi setelah terpenuhi tadi nanti akan dapat user ID dan password untuk bisa daftar ke produk. Nah, setelah dapat user ID dan password, nanti akan dikirim lewat email. Itu Bapak Ibu udah bisa langsung mendaftarkan produknya gitu. Tahapannya seperti apa? Sama persis, semua lewat online, lewat web irekpom.go.id. Proses sama input upload dokumen. Dari situ nanti kami akan terbitkan surat perintah bayar. Surat perintah bayar ini akan diterbitkan dari petugas kepada Ibu Bapak bayar sesuai yang tertuang dalam surat perintah bayar lewat tadi yang dijelaskan ya, lewat semuanya lewat bank. Nanti akan ada proses evaluasi dari petugas dan akan terbit izin edar. Nah, evaluasi ini bisa macam-macam, bisa kalau kurang lengkap datanya bisa terbit tambahan data, tapi kalau sudah lengkap bisa langsung terbit izin edar. Penilaian termasuk penilaian label ya Ibu Bapak semua. Nah, kita lihat persyaratannya. Ya, di sini nggak usah pusing lihat ini ya. Lihat sisi kiri aja. Pertama itu komposisi. Komposisi itu pasti Ibu Bapak semua punya ya, kan pada saat memproduksi pangan pasti punya list komposisinya. Komposisi itu apa aja sih bahan-bahan penyusun untuk memproduksi pangan yang akan dihasilkan. Terusnya proses produksi itu juga simpel aja, berupa alur saja, alur produksinya. Misalkan dari mulai penimbangan sampai nanti proses pengepakan itu dibikinin alur aja. Jadi alur produksi ya Ibu Bapak. Informasi masa simpan itu diberikan aja, simple, bikin informasi masa simpan. Misalkan produk saya berdasarkan pengamatan di suhu ruang gitu ya, kalau di suhu ruang gitu ya, masa simpannya ada sekian, itu diinfokan. Atau kalau mau lebih canggih lagi, ngirim ke perguruan tinggi, minta tolong diukur dong masa simpan produk saya berapa lama, karena kalau lewat perguruan tinggi biasanya ada uji dipercepat tuh untuk bisa mengetahui masa simpan yang sesungguhnya gitu ya. Nggak perlu disimpan bertahun-tahun baru tahu gitu masa simpannya ternyata sekian tahun, kelamaan gitu ya. Itu bisa metode dipercepat di perguruan tinggi. Terus tapi nanti data yang disampaikan kami simpel kok, cuma sekedar informasi aja bahwa masa simpan produk saya sekian tahun gitu ya. Nanti ada contohnya. Terus informasi tentang kode produksi ini juga penting, karena untuk mampu telusur kalau suatu saat, kita nggak berharap ini terjadi ya, kalau suatu saat ada masalah dalam produk beredarnya, itu gampang ditelusur gitu ya. Misalkan ada kejadian luar biasa, keracunan gitu, ini berharap tidak akan terjadi, ini contoh saja. Nah, itu bisa ditelusur dari kode produksi itu, kapan diproduksinya, dan sebagainya. Terus rancangan label juga diupload. Rancangan label itu penting untuk kami lakukan penilaian. Jadi hasil uji ini untuk produk jenis-jenis pangan tertentu saja kalau dia resikonya tinggi atau sedang. Jadi kalau resikonya rendah atau sangat rendah, itu nggak perlu melakukan hasil uji Ibu Bapak semua. Nanti saya jelaskan apa saja sih yang masuk kategori tinggi sedang itu sehingga harus dilakukan uji gitu ya. Kami coba berikan contoh buat Ibu Bapak kalau misalkan belum ada gambaran. Iya, apa sih yang dimaksud? Ini seperti ini. Penjelasan kode produksi ya, dijelaskan misalkan kode produksi saya tuh kodenya seperti ini, XXDDMMYY. Jadi XX itu apa? Itu shift produksi, misalkan sehari kami melakukan produksi shiftnya 2 kali, jadi tulis aja 01 seperti itu. Silakan dipelajari ya, simpel bikin kode produksi. Penjelasan masa simpan atau masa kadaluarsa juga sama. Info aja nih, masa simpan produk abon ikan ini adalah 6 bulan, tapi itu akan lebih baik lagi kalau ada informasi, mungkin Ibu mencermati gitu dari waktu ke waktu ada bentuk tabel atau apa, monggo aja untuk supporting datanya. Nah, proses produksi juga sama, bentuknya alur saja ini. Ini contoh ya Ibu Bapak semua ya, untuk memudahkan kira-kira apa sih bentuk dokumennya supaya bisa disiapkan oleh Bapak Ibu semua gitu. Komposisi juga sama seperti tertayang dalam layar, disebutkan persentasenya, terutama kalau menggunakan bahan tambahan pangan. Karena ada batas maksimum penggunaan supaya tidak berlebihan, harus disertakan komposisi persentasenya. Nggak usah khawatir bocor Ibu Bapak, kan ngerasa ini kan rahasia perusahaan saya dong komposisi ini persentasenya. Nggak usah khawatir karena Badan POM menjamin kerahasiaan dokumen Ibu Bapak semua, gitu ya. Nah ini alur kami punya ketentuan tentang waktu layanan. Jadi berapa lama sih? Jadi kami membagi dalam beberapa
proses, jadi ada yang melalui notifikasi, yang proses penilaiannya cepat gitu ya, itu setelah bayar itu 5 hari kerja, itu kriterianya kalau masuk kategori itu pendaftaran rendah, resiko rendah dan sangat rendah. Namun kami tetap melakukan proses penilaian label gitu, walaupun tidak diperlukan hasil analisa, tapi kami label tetap melakukan proses penilaian. Kalau untuk yang tinggi dan tinggi dan sedang itu melalui proses penilaian biasa. Ini timeline-nya itu kami 30 hari kerja time to respond. Jadi kalau ibu bapak kirim dokumen ke kami, itu kami hitung 30 hari kerja untuk di posisi kami di petugas. Sampai akhirnya bisa terbit izin edar atau tambahan data kalau masih kurang. Nanti balik lagi begitu, demikian namanya time to respond. Untuk yang kami juga sudah fasilitasi notif yang tanpa proses penilaian sama sekali untuk pendaftaran variasi minor, misalkan mau nambah berat bersih gitu ya, gitu. Ya, ini mungkin nanti kalau sudah penjajakan pendaftaran udah daftar di Badan POM, kita bisa lebih diskusi lebih intens terkait hal ini ya. Sekedar info aja bahwa kami punya timeline, batas waktu untuk melakukan proses penilaian. Nah, ini mungkin yang penasaran tadi, kalau saya masuk mana nih supaya saya nggak perlu hasil analisa gitu ya. Jangan udah nguji-nguji ternyata di Badan POM nggak perlu, tapi nggak perlu menyesal yang seperti itu. Ada untungnya kok menguji produk karena itu kan memang bentuk penjaminan untuk masyarakat. Jadi kalau kita cermati sini, kalau produknya itu untuk konsumen tertentu itu masuk kategori tinggi. Contoh memproduksi formula bayi itu masuk kategori tinggi ya. Jadi memang harus dilakukan uji analisa. Terusnya untuk yang kategori sedang itu contohnya pangan berklaim. Kan pada saat ibu bapak bilang saya tinggi protein produknya ya harus dipastikan dong benar nggak proteinnya tinggi gitu ya. Itu masuk kategori sedang dan harus diuji. Itu lainnya itu adalah pangan-pangan rekayasa genetik, iradiasi, organik, dan yang menggunakan BTP ada batas maksimum nih masuk di dalam kategori sedang gitu ya. Nanti ada list BTP-nya bisa dijajaki. Nah kalau yang rendah itu kalau ibu bapak mengolah suatu pangan, jadi intinya kalau yang rendah itu kalau pakai BTP tapi BTP-nya itu aman, batas maksimumnya itu tidak ada batasan gitu ya. Itu masuk rendah. Atau yang sangat rendah, dia tanpa penggunaan BTP sama sekali gitu. Nah ini kalau yang di bawah ini itu bisa daftarnya notif dan tidak perlu hasil analisa. Ini contoh BTP ada AD-nya berarti yang akan masuk kategori yang ada batas maksimum ya di kuadran tadi yang sedang. Ya. Ini yang atas yang merah sedang. Jadi kalau ada menggunakan BTP di list berikut itu berarti harus diuji gitu ya. Ini jenis-jenis bahan tambahan pangan ibu bapak. Jadi kalau ibu bapak memproduksi suatu pangan misalkan pakai pewarna gitu ya supaya kelihatan bagus, akhirnya pakai pewarna, ya mau nggak mau harus diuji karena pewarna rata-rata ada batas maksimumnya gitu. Nah ini contoh label nih. Contoh label pangan yang sesuai ketentuan. Ini dibikin selengkap mungkin untuk gambaran ibu bapak semua. Di sini bisa dilihat ada nama dagang, ada nama produk. Jadi wajib tuh kalau misalkan memproduksi minuman serbuk kopi susu ya dicantumin di dalam label di bagian utama. Jadi bedakan antara yang sisi kiri dengan kanan. Yang kiri itu bagian utama. Jadi kalau kita lihat, ini kalau dilihat ini dianggap sebagai bagian utama. Itu ada nama dagang, ada nama produk, ada berat bersih, ada logo halal ya. Logo halal itu dicantumkan di bagian utama juga. Baik digunakan sebelum itu juga di bagian utama. Nomor izin edar di bagian utama dan identitas produsennya diproduksi oleh itu juga di bagian utama ya. Nah, seperti ini gambarannya. Lebihnya bisa di sisi lain, komposisi, terusnya ada cara penyajian, cara penggunaan, penyiapan, ada informasi nilai gizi itu bisa di sisi lain. Dan tidak kalah penting adalah pencantuman 2D barcode di label. Ini terobosan yang harus diikuti oleh Bapak Ibu semua bahwa sekarang Badan POM mewajibkan pencantuman 2D barcode di label. Nah ini dia, 2D barcode itu Ibu Bapak semua yang ada di label produk, itu kalau di-scan oleh masyarakat umum menggunakan aplikasi BPOM Mobile namanya, BPOM Mobile, itu bisa di-download di Play Store ya, gratis, itu langsung akan keluar identitas legalitas produk. Jadi masyarakat tuh nggak susah-susah lagi kalau mau memastikan produk ini legal nggak sih, nggak perlu buka website Badan POM. Mungkin kalau selama ini kan
yang aware, yang peduli dengan izin edar, itu mereka bela-belain tuh buka website Badan POM, dicek ini izin edarnya terdaftar nggak, dibuka di website. Nah kalau sekarang enggak, dimudahkan masyarakat tinggal scan aja pakai handphone gitu ya, pakai aplikasi BPOM Mobile, di scan aja, ntar keluar di sini, oh produk ini terdaftar gitu. Jadi memudahkan masyarakat untuk mengawasi produk beredar di masyarakat, di pasaran ya. Itu studi barcode yang dikembangkan oleh Badan POM. Ini terobosan-terobosan sudah kami lakukan Ibu Bapak semua dalam rangka registrasi. Jadi kami terus lakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik karena niat kami adalah untuk membantu usaha Ibu Bapak supaya bisa memasarkan produknya ke masyarakat secara legal, sehingga kita terus lakukan inovasi-inovasi. Apapun kita lakukan, mulai dari mengembangkan sistem elektronisasi supaya mudah diakses, yang menggunakan self-assessment by system, terus juga tadi pencantuman di barcode untuk meningkatkan kepedulian konsumen, terus juga kami lakukan proses-proses registrasi yang bisa cepat lewat jalur notifikasi, kami mempersingkat timeline kami, terusnya juga tanda tangan sudah elektronik supaya Ibu Bapak bisa akses langsung di tempat masing-masing, tidak perlu ambil ke Jakarta. Terus kami juga ada subsite, jadi Ibu Bapak kalau mau cari tahu lebih detail tentang registrasi pangan olahan, silakan buka subsite kami, registrasi pangan gitu ya, nanti langsung akan banyak informasi di dalamnya, ya kan, dibaca-baca informasi yang ada. Terus kami juga lakukan coaching klinik nih, coaching klinik di Badan POM kami lakukan untuk UMKM khusus, jadi mulai kita dampingi dari mulai pertama mendaftar sampai jadi, mungkin beberapa pelaku usaha sudah kami lakukan pendampingan sampai jadi nomor izin edarnya, terutama untuk UMKM. Terus kami juga konsultasi sudah melakukan, akan dilakukan secara online dan ada juga live chat. Jadi Ibu Bapak kalau mau tanya-tanya nggak usah bingung-bingung, lewat live chat aja, nanti di slide terakhir saya infokan apa saja sih akses untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Kami juga, ini webinar salah satu terobosan yang kami lakukan, digital marketing gitu ya, terus integrasi elektronik IREK kami dengan OSS, dan kami lakukan bimbingan teknis dan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kami jemput bola istilahnya, jadi kami datang, kami lakukan pelayanan di sana untuk proses registrasinya, kita bimbing ke seluruh wilayah Indonesia. Ini dukungan kami buat UMKM khususnya, jadi kami ada lakukan coaching klinik khusus untuk UMKM, kami lakukan simplifikasi penyederhanaan persyaratan, salah satunya tadi izin usaha. Jadi cukup dengan SKDU, itu salah satu bentuk dukungan kami ke UMKM. Biaya pendaftaran 50%, terus kami juga lakukan beberapa balai melakukan sampling untuk dalam rangka membantu biaya analisa untuk UMKM gitu. Terus juga untuk pemeriksaan sarana lebih difokuskan ke higiene sanitasi dan perluasan jalur notifikasi yang tanpa hasil analisa, itu salah satu bentuknya dukungan ke UMKM. Nah, ini penutup Ibu Bapak semua, mudah-mudahan bisa dicermati. Penutupnya penting ini. Pertama, pastikan produk yang dihasilkan itu wajib memiliki izin edar atau tidak. Tadi kan sudah dijelasin ya di awal. Jadi produk saya ini daftar di mana nih? Wajib punya izin edar dulu nggak? Pertama itu. Wajib punya izin edar dulu nggak? Tadi kan ada satu slide tentang dikecualikan dari tidak wajib memiliki izin edar, itu dicermati. Kalau masuk kategori itu ya udah nggak usah dipusing-pusing mikirin izin edar gitu ya, berarti masuk dalam kategori yang tidak wajib daftar. Tapi kalau tidak masuk dalam list itu berarti harus daftar. Nah, kalau daftar pastiin saya PIRT atau MD nih gitu. Tadi saya udah jelasin. Kalau PIRT berarti kalau saya masih campur dapurnya, jenis pangannya saya ada di dalam Perka 22 tadi gitu. Tapi kalau tidak ada di keduanya, salah satu misalkan saya udah terpisah walaupun jenis pangannya ada di Perka 22, tapi saya udah misah, berarti harus MD gitu ya. Bukan lagi kategorinya PIRT gitu. Nah sebaliknya misalkan saya produknya daging, bakso, tidak ada di dalam list Perka 22, tapi saya masih di rumah tinggal. Jadi saya masuk mana nih? Karena tadi kata kuncinya adalah dan, bukan atau ya. Diproduksi di rumah tinggal dan jenis pangannya ada di Perka 22. Pada saat tidak salah satu terpenuhi berarti harus MD. Masalah di rumah tinggal tadi nanti bisa tinggal kita siasati bagaimana supaya terpisah dari rumah tinggal gitu ya. Dengan kategorinya pangan memang tidak boleh PIRT. Jadi itu
cermati dulu produk Ibu Bapak semua nih, kira-kira harus daftar kemana. Nanti bisa sambil diskusi kita. Nah, jika harus daftar MD, persiapkan segala sesuatunya dari mulai pendaftaran akun. Akun itu tadi ada 3 persyaratan ya Ibu Bapak semua, NPWP, izin usaha, dan pemeriksaan sarana. Nah, untuk pemeriksaan sarana ini kami sangat sarankan untuk konsultasi ke balai besar di wilayah provinsi Ibu Bapak semua masing-masing. Misal, saya tinggalnya di daerah Sukabumi, berarti konsultasikan ke wilayah balai besar di Bandung gitu, Jawa Barat gitu. Jadi untuk pemeriksaan sarana baiknya dikonsultasikan dengan balai-balai. Nah, yang berikutnya setelah daftar akun oke, baru persiapkan untuk daftar produk pangannya. Jadi itu rangkaiannya Ibu Bapak semua. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini rasanya udah terakhir. Oh, ada tips and tricks ya Bu Yeni ya. Ini penting nih. Kalau untuk pemula nih penting ini. Jadi pertama itu memang harus paham dulu dengan aturan yang ada, karena kalau nggak paham sedikit pusing memang gitu ya, tapi nggak usah khawatir, kami siap bantu dengan berbagai media pengaduan yang ada ya, menjelaskan. Terus juga pastikan data dan informasi yang Ibu Bapak punya itu benar dan sahih, jangan dipalsukan. Karena apa? Kami punya ada aturan sanksi kalau ternyata Ibu Bapak menggunakan dokumen yang dinyatakan tidak benar atau dipalsukan gitu ya. Sanksinya nggak boleh daftar 3 tahun gitu. Terus pelajari secara mendalam karakteristik produk biar jangan salah. Misalkan produk saya masuk kategori apa ya, kalau diuji harus uji apa. Nah itu silakan dipelajari. Kalau nggak ngerti bisa kita diskusi. Kami banyak media untuk dilakukan diskusi ya. Lakukan self assessment, ini juga penting. Misalkan, oh iya saya udah belajar nih dari peraturan, saya pakai pewarna ini. Dari peraturan, saya harusnya menggunakan batas maksimumnya nggak boleh lebih dari sini. Apakah saya sudah sesuai ketentuan? Itu self assessment aja dulu, gitu ya. Biar jangan udah formulasi susah-susah tiba-tiba diuji melebihan batas maksimumnya. Nah itu kan sayang, harus ada formulasi. Itu jadi penting ini untuk dicermati. Gunakan checklist untuk mempermudah persyaratannya apa aja. Ini sudah ada, ini belum ada. Jadi enak langkah-langkah yang bisa dikerjakan. Nah gitu. Yang paling penting juga jangan gunakan biro jasa, karena banyak yang sudah menjadi korban, biayanya terlalu mahal sekali. Saya pernah dengar ada yang sampai puluhan juta, padahal dasarnya kan tadi cuma 200.000. Gitu ya Ibu Bapak semua. Jadi tolong jangan gunakan biro jasa, karena ini banyak merugikan di dua sisi, baik dari sisi pemerintah maupun Ibu Bapak semua. Itu mungkin slide terakhir tentang kayaknya ada informasi. Nah, ini penting nih Ibu Bapak semua. Ini akses informasi dan pengaduan, silakan dimanfaatkan. Misalkan mau nanya belum clear, silakan dimanfaatkan semua fasilitas yang ada. Itu ya. Atau mau datang langsung boleh ke gedung B lantai 3 di Percetakan Negara Badan POM. Siap, kami punya customer service yang siap membantu. Terakhir ya, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua. Mohon maaf kalau dalam paparan ada hal